Mbak Lilis, ini kan 15.000 ya? Iya Mas, itu udah 15.000. Ini Mbak. Wah, makasih ya Mas Gogon. Iya Mbak Lilis, barusan Ibu bilang besok jangan lupa jagungnya disuruh bawa. Oh iya Mas Gogon, saya tadi lupa. Sebenarnya ada sih tadi jagungnya, tapi sudah dibeli sama Bu Ida. Oh gitu ya Mbak Lilis. Ya udah, besok saya bawain lagi ya. Iya Mbak Lilis, soalnya ibu saya senang sama jagung. Oh ya udah. Ya udah, Mas Gogon, saya pamit dulu ya. Iya Mbak Lilis. Iya, permisi. Iya Mbak. Bos. Ya, Gon. Kok jalan kaki, Bos? Mobilnya ditaruh di mana, Bos? Kebetulan mobil aku ditaruh di depan, Gon. Soalnya kan nggak bisa masuk di jalan kamu ini. Iya, Bos. Soalnya susah di sini, Bos. Iya. Oh ya, Gon. Barusan aku kelihatan cewek, Gon, keluar dari rumah kamu. Itu siapa, Gon? Oh, itu penjual sayur, Bos. Oh, penjual sayur. Iya, Bos. Kenapa, Bos? Emangnya, Bos? Ya, nggak apa-apa sih, Gon. Cantik ya, Gon? Iya, Bos. Kenapa kamu nggak pacarin, Gon? Iya. Enggak lah, Bos. Masa tetangga mau pacaran, Bos? Oh, itu tetangga kamu? Iya, Bos. Oh ya, Gon. Kalau boleh tahu, dia punya pacar apa belum ya, Gon? Saya nggak tahu ya, Bos. Apa jangan-jangan Bos ini tertarik? Gimana ya, Gon, ngomongnya? Aku bingung. Ya, namanya juga laki-laki, Gon. Kalau lihat wanita cantik, ya pasti tertarik lah, Gon. Apalagi aku nggak punya pacar. Apa Bos mau dikenalin sama Mbak Lilis itu? Oh, namanya Lilis? Iya, Bos. Gimana ya, Gon? Apa kira-kira dia mau sama aku? Ya, pasti mau lah, Bos. Bos kan, ya, kaya dan juga punya perusahaan, Bos. Siapa sih nggak mau sama Bos? Iya sih. Kamu bisa ngatur jadwal aku nggak untuk aku ketemu sama dia? Kalau kamu emang bisa, ya kita langsung kenalan besok. Kalau masalah jadwal, insya Allah saya bisa, Bos. Oh bisa. Ya udah, Gon. Aku minta ketemu sama dia besok jam 10 di Jalan Anggrek. Oke, Bos. Kamu bisa kan? Bisa, Bos. Bisa, Bos. Ya udah. Aku lupa sampai, Gon. Ini kan masih ada kegiatan mau lembur kita. Iya, Bos. Saya juga lupa, Bos. Bos nggak suruh masuk ke dalam, Bos. Ya udah. Kita lanjut ngerjakan lemburan di dalam ya. Iya, Bos. Mari, Bos, ke dalam, Bos. Ya. Ajak. Iya, Bos. Siap, Bos. Gon, permisi ya, Gon. Iya, Bos. Silakan, Bos. Mas itu katanya mau ketemuan di sini. Tadi malam sih bilang 10, tapi 10 lewat. Kok masih belum datang ya? Apa aku harus nelpon Mas Gogon dulu ya? Yaudah deh, coba aku telepon dulu. Aduh, kok gak diangkat ya? Yaudah deh, aku coba. Permisi, Mbak. Loh, iya Mas, ada apa ya? Mbak Lilis ya? Iya Mas, saya Lilis. Oh ya, Masnya siapa ya? Kenalin, Mbak. Saya Danang, temennya Gogon. Oh, ini Mas yang temennya Gogon itu? Iya, Mbak. Mbak Lilis sudah tadi di sini? Enggak kok, Mas. Aku baru nyampe. Oh, gitu. Gini, Mbak. Saya sama Gogon disuruh ke sini, suruh ketemuan di sini sama Mbak Lilis. Gogon sudah bilang sama Mbak Lilis? Iya, kemarin Mas Gogon bilang kalau Masnya ya katanya pengen kenalan sama aku. Ya udah, aku kesini aja. Tapi
kok masnya kayak gini ya? Maaf mbak, kayak gini gimana ya mbak? Iya, nggak apa-apa sih mas. Tapi masnya tahu kan kalau mau ketemu sama aku? Iya mbak, saya tahu. Kan saya sendiri yang minta kenalin sama mbak ke Gogon. Lah, kalau masnya tahu kenapa masnya kok berpenampilan kayak gini? Kayak nggak niat tuh mas. Nggak niat gimana maksudnya mbak? Ya, mas kan tahu sendiri. Mas kan namanya Gogon. Aku kira masnya kerja kantoran. Enggak mbak, saya nggak kerja kantoran mbak. Dan juga ya pakaian yang saya punya cuma ini mbak. Apa? Cuma ini? Iya mbak, dan menurut saya ini juga masih layak mbak. Iya sih mas, kalau cuma di rumah nggak apa-apa sih pakai kayak gitu. Tapi ini kan mau ketemuan sama cewek maksudnya kayak gitu. Iya mbak, saya ngerti mbak. Tapi mau gimana lagi mbak? Masa saya mau maksain keadaan saya mbak? Loh, gimana sih ya mas Gogon itu? Kirain aku mau dikenali sama teman kantorannya. Masalahnya mas Gogon kan kerja di kantoran. Oh, berarti mbak keberatan ya kenalan sama saya? Iyalah mas. Oh gitu. Kalau begitu saya minta maaf ya mbak. Saya nggak sesuai dengan ekspektasi yang mbak pikirin. Saya minta maaf ya mbak. Ya udah mas, nggak apa-apa. Tapi kita nggak usah lanjut kenalan ya mas. Loh, kok gitu mbak? Padahal saya pengen kenal lebih dekat sama mbak. Saya ini niatnya mau cari calon istri mbak. Hah? Mau cari calon istri mas? Iya mbak. Hah? Masnya nggak salah ngomong nih? Enggak mbak, saya nggak salah ngomong. Ya makanya dari itu mbak, saya minta dikenalin sama mbak. Aduh, enggak mas. Aku nggak mau mas sama mas. Ih, mas kok nggak ngira-ngira sih cari calon istri? Loh, kok mbaknya ngomong kayak gitu mbak? Kan saya punya niatan baik mbak. Masa mbak nggak ngerti? Iya niatan baik sih mas. Tapi kalau umpamanya aku nikah sama mas, aku mau dikasih makan apa? Oh, kalau masalah itu gampang mbak. Saya kan bisa kerja mbak. Ya meskipun kerja serabutan kayak gitu, yang penting kan suatu saat istri saya bisa bahagia sama saya. Enggak mas. Aku itu udah orang miskin mas. Aku nggak mau tambah miskin nanti kalau udah nikah sama mas. Ya, aku mau cari yang di atasnya aku lah, ya minimal orang kaya. Ya tapi kan mbak nggak tahu. Misalkan mbak itu memang mau sama saya, kan mbak nggak tahu kedepannya kayak gimana. Ya siapa tahu mbak, saya nanti bisa cari kerja yang lebih layak. Aduh, enggak deh mas. Gimana sih si Gogon itu kenalin cowok malah kayak gini? Aku kira sini mau kerja kantoran. Kenapa? Deh. Kenapa mbak? Enggak. Kenapa mas? Jadi gimana mbak? Mbak masih mau kan kenalan sama saya? Hah? Enggak mas. Aku nggak mau kenalan sama mas. Udah ya, mending mas pulang aja di sana. Iya, nggak bisa kayak gitu mbak. Saya kan niatnya dari rumah mau kenalan sama mbak. Masa mbak mau ngusir saya mbak? Mas, aku tuh niatnya juga mau kenalan di sini. Aku udah berpenampilan cantik kayak gini kan. Tapi setelah aku datang ke sini malah kecewa. Dapatnya nggak kayak emas. Ya, tapi mbaknya kan nggak harus ngomong kayak gitu mbak. Ya paling enggak mbaknya itu harus menghargain saya, nggak harus mengatakan hal buruk tentang saya mbak. Ya tapi saya kan ngomong kayak gini ngomong fakta mas. Lagian ya mas, saya ini cuma mau ngasih tahu sama mas, kalau mau ketemuan itu ya harus berpenampilan yang bagus lah, biar lawannya ya tertarik kayak gitu. Ya maaf mbak, namanya juga orang nggak punya mbak. Tapi kan kalau saya maksain keadaan dengan saya datang berpenampilan bagus, tapi faktanya saya orang nggak punya, terus mbak mau sama saya, nanti kan kalau ketahuan mbaknya bisa kecewa sama saya. Ya kecewa lah, pokoknya aku itu cari orang kaya, bukan orang kaya emas. Ya tapi kan nggak ada salahnya mbak kalau mbak itu ngejalanin dulu sama saya. Ya mungkin lambat laun ada kecocokan mbak. Udah ya mas, nggak ada yang namanya kecocokan. Aku tuh sama kamu nggak mungkin cocok. Udah,
Udah aku kerja aja. Mbak, Mbak mau kemana Mbak? Mau pulang lah. Mbak, tolong lah Mbak. Masa mau pulang Mbak, saya ditinggal Mbak. Udah Mas, jangan dipegang. Ingat ya, jangan hubungin aku lagi. Tapi Mbak. Udah. Kok mulai tadi tapi terus sih? Udah Mas, lepasin. Mbak. Lilis? Loh, Agung. Iya bener, Lilis. Iya Gung. Apa kabar kamu? Baik Gung. Aduh, Kamu ngapain di sini? Ini siapa? ini aku lagi ketemuan Gung. Ketemuan Iya Gung. sama Mas ini? Iya sama Mas ini. Oh gitu. Kok kayak gini? Ya itu Gung. Ya aku kira ini kan temennya Mas Gogon. Aku kira dia itu juga kerja kantoran. Ternyata dia datang-datang malah kayak gini Gung. Lihat aja penampilannya. Kalau boleh tahu kerja apa dia katanya? Gak tahu Gung. Katanya nanti bakalan kerja serabutan semuanya kayak gitu. Saya kuli bangunan Mas. Hah? Kuli bangunan Mas? Iya. Kok bisa sih Lilis kamu ketemuan sama kuli bangunan? Ya aku juga nggak tahu Gung. Aku ini dikenali sama Mas Gogon. Aku kayak cuma datang aja ke sini. Terus Masnya ke sini naik apa? Jalan kaki Mas. Hah? Jalan kaki? Iya Mas. Emangnya kenapa ya Mas? Ketemuan sama cewek jalan kaki Mas? Iya Mas. Hello, aku gak salah denger ini Mas? Enggak kok Mas. Mas gak salah dengar. Saya memang gak punya motor Mas. Tuh kan Gung, dia memang nggak punya sepeda motor. Mas, Agung ini mantan aku ya waktu dulu masih SMA. Tapi dia udah punya sepeda motor. Gak kayak Mas cuma jalan kaki. Ya, mau gimana lagi Mbak? Saya kan orang nggak punya. Tadi kan sudah bilang. Mas, di zaman sekarang masih gak punya motor Mas. Aduh, hidupnya Mas ini susah banget ya? Ya, nggak susah sih Mas. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari ada Mas. Saya kan nggak punya motor kayak gitu karena belum ada rezeki mau beli Mas. Aduh, Liz, kok kamu apes banget sih ketemuan sama cowok kayak gini? Iya Gung, dan apesnya lagi, dia tadi bilang Gung mau cari calon istri. Hah? Iya. Cari calon istri kamu Mas? Dengan keadaan kamu kayak gini mau cari calon istri? Iya Mas. Loh Mas, kamu dipikir-pikir dulu Mas kalau mau mencari calon istri. Ya. Siapa calon istrinya dulu? Kayak gitu. Kamu masih orang miskin kayak gini, kehidupannya susah, malah cari calon istri. Ya tapi kan kalau misalkan saya nikah Mas, saya kan bisa cari kerja yang lebih layak Mas, biar istri saya senang. Mas, coba nih lihat, semisal Lilis ini calon istrinya kamu, nih punya motor, masa kamu gak punya motor? Ya palingan dia cuma mau nampung hidup juga Gung sama aku. Loh, kok Mbaknya ngomong kayak gitu Mbak? Ya iyalah, kamu kan nggak punya sepeda motor, aku aja punya ini. Ya tapi setidaknya saya misalkan kalau misalkan jadi saya ini suami Mbak, saya kan bakal usaha Mbak. Gak mungkin saya numpang hidup sama Mbak. Usaha apa? Mau kerja apa kamu? Kamu aja sekarang kuli bangunan kerjaannya. Iya, cari kerja tuh sekarang susah tahu. Loh, kok Mbak malah ngomong kayak gitu Mbak? Ya saya kan ini laki-laki Mbak. Kalau misalkan Mbak itu memang mau sama saya dan kita jadi suami istri, saya bakal tanggung jawab kok Mbak sama Mbak. Hei, kamu mau tanggung jawab gimana? Kamu sendiri aja kayak gini kok, apalagi nanti berdua sama aku. Ya tapi Mbak nggak boleh ngomong kayak gitu Mbak. Kan kalau orang nikah itu katanya dalam agama rezeki tambah lancar Mbak. Jadi kan Mbak nggak tahu kedepannya kayak gimana. Iya Mas, bakalan lancar kalau ya nikahnya sama orang kaya. Kalau sama orang miskin gimana mau lancar Mas? Ya kan hubungan paling sempurna itu dimulai dari nol Mbak. Siapa tahu Mbak nanti kan lambat laun dapat rezeki yang lebih, bisa bahagia Mbak kita bersama. Wah, yang ada Lilis kalau sama kamu itu sengsara hidupnya. Tuh bener kata Agung. Kok Mas malah ngomong kayak gitu Mas? Ya iyalah, sekarang gini ya, Lilis kan penjual sayur. Dia itu mau cari cowok yang orang kaya, biar hidupnya tuh enak. Permisi Mas, saya mau angkat telepon. Halo ya Jack. Oh, tunggu Jack. Bentar ya, bentar, gak usah dimatikan. Mbak, saya tanya sekali lagi ya Mbak sama Mbak. Iya. Mbak
beneran nggak mau sama saya? Ya nggak mau lah. Siapa juga yang mau nikah sama Mas? Ih, Masih nanya. Nggak cocok, Mas. Iya mas. Ya udah Jack, kamu nggak apa-apa, kamu kesini aja. Iya Jack. Kamu kenal dari mana sih, Lis? Kok bisa-bisanya punya ketemuan kayak gini? nggak tahu tuh Mas Gogon. Pokoknya kalau ada yang mau kenalan lagi aku nggak bakalan mau deh. Lebih baik aku kenalan sendiri. Mbak, jangan nyalahin Gogon ya Mbak. Soalnya kan yang minta kenalan itu saya. Jadi Mbak itu nggak perlu marah-marah sama Mas Gogon. Ya Masnya juga sih nggak pikir-pikir. Udah tahu aku cuma penjual sayur, masih aja mau deketin aku. Ya aku kan pengen merubah hidup juga Mas. Pengen ya punya cowok orang kaya lah. Ya, yang namanya usaha kan nggak harus pandang status Mbak. Saya Ya, kan juga tapi berusaha. zaman sekarang, Mas. Cewek mana yang nggak mau cowoknya kaya? Iya Mas, saya tahu Mas. Ya namanya juga orang usaha Mas. Kalau misalkan Mbak Lilisnya memang nggak mau sama saya, ya udah Mas, kan bisa ditolak secara baik-baik. Nggak harus sampai ngomong kayak gini. Ya udah, Lis. Mending suruh pergi aja dia. Ngapain Iya. masih di sini? Iya sana mending kamu pulang aja. Ngapain masih di sini? Kan aku udah bilang aku nggak mau sama kamu. Tuh, denger. Iya Mbak, saya ntar lagi pulang kok. Lis. Hah? Ini siapa? Nggak tahu Gung. Oh, Siapa? jangan-jangan temen aku ya? Nggak tahu juga Gung. Iya, kayaknya temen aku nih. Bukan. Bukan. Loh, ini kan Mas Gogon. Iya Mbak Lilis, Bos, gimana Bos? Antar nggak Bos? Gagal Gon. Bos. Loh, Mas Gogon kok panggil dia bos Mas? Ya Mas Danang ini bos saya Mbak Lilis. Hah? Mas serius kan? Ya serius Mbak Lilis, emangnya bos saya nggak cerita sama Mbak Lilis? Cerita. Iya Mbak Lilis. Bos, emangnya bos udah cerita semuanya Bos? Enggak Gon. Berarti bos ini bukan cuma nyamar penampilannya Bos? Iya Gon. Berarti nyamar semuanya Bos? Iya Gon. Aku nyamar semuanya Gon. Baik profesiku dan statusku. Aku nyamar Gon. Karena kenapa Gon? Aku Gon. Tujuannya minta dikenalin sama Mbak ini dari kemarin. Sebenarnya Gon, aku mau lihat ketulusan dia seperti apa sama aku Gon. Karena aku niatnya untuk jadikan dia calon istri aku Gon. Terus gimana Bos? Ya. Punya Mbak Lilis ini Bos? Ya dengan aku berpenampilan seperti ini, dia nolak aku mentah-mentah Gon. Dan dia ngomong, kok berani-beraninya orang susah kayak kamu itu ngajak aku kenalan. Dan ya datang Mas ini. Mas ini kebetulan mantannya Lilis katanya. Ya dia juga ikut-ikutan menghina aku Gon. Jadi ya udahlah Gon, aku anggap perkenalan ini batal dan gagal Gon. Mas, ini maksudnya apa sih? Saya kok nggak ngerti ya Mas. Saya bos perusahaan, juga pimpinannya Gogon. Apa? Ini bosnya Mas Gogon. Iya Mbak Lilis, kan saya tadi udah ngomong Mbak Lilis. Bukannya saya barusan sudah jelaskan? Apa kurang jelas Mbak Lilis? I- Saya sebenarnya Mbak Lilis ngajak Mbak Lilis kenalan dan ketemuan di sini dengan penampilan seperti ini. Tujuannya itu baik Mbak Lilis. Saya cuma mau lihat ketulusan Mbak Lilis. Tapi apa yang saya dapat? Ya saya nggak menyalahkan Mbak Lilis. Memang semua wanita ingin mendapatkan pasangan yang tepat Mbak Lilis. Tapi ya juga namanya usaha. Ya akhirnya saya punya pemikiran seperti ini Mbak Lilis. Iya, kenapa Mas kok pakai nyamar-nyamar segala? Kenapa kok nggak langsung kayak gitu pakai pakaiannya kayak Mas Gogon? Ya pasti saya langsung mau kok. Ya kalau saya berterus terang sama Mbak Lilis, kalau saya ini bos perusahaan, saya punya mobil, saya orang berada, mungkin Mbak Lilis langsung mau sama saya. Dan bahkan bukan cuma Mbak Lilis, wanita di luar sana pasti mau Mbak Lilis. Tapi ya, mohon maaf, maunya cuma dengan kekayaan saya. Ya udah Gon, kita langsung pulang aja ya. Siap Bos. Tapi Mas nggak bisa dibicarakan lagi ya? Gak bisa Mbak. Dari sini kan saya sudah tahu sifatnya Mbak Lilis seperti apa. Permisi. Mbak, tukang sayur aja belagu.
Ternyata kenalan kamu tuh orang kaya, Lis. Iya ya, Gung. Sampai dijemput kayak gitu lagi. Ya, Gung, kamu lihat sendiri kan mobilnya aja. Bagus kayak gitu, Gung. Duh, Gung, aku nyesel banget deh, Gung. Tadi udah menghina dia, Gung. Ya aku gak ikut-ikut kalau masalah itu. Kamu juga malah nambah manas-manasin aku lagi tadi. Ya aku kan lihatnya kayak gitu. Orang miskin pakaiannya kayak gitu. Duh, yaudah deh, aku pulang aja. Udah capek nih. Udah aku pulang juga. Apes, miskin lagi.